Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Nama saya Nadia Ulia. Dan nama saya Nadia Khairina. Kami akan membawakan tema pada video ini dengan berjudul 1 Sila 1 Dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil yang berhubungan dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa terdapat dalil yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Dialah Tuhan yang Maha Esa, Dia adalah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Dalam surah Al-Ikhlas tersebut menjelaskan tentang ketauhidan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Esa, dan Allah adalah tempat kita mengadu, tempat kita meminta, dan tempat kita bergantung segala sesuatu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari sila 1 ke sila 2. Sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini terdapat hubungan dengan dalil Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa asal-usul manusia yang sama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara individu ataupun kelompok. Kemuliaan seseorang tidak berdasarkan keturunan atau status, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam beradab, dalam maqalah mengatakan al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kita para mahasiswa dan mahasiswi dituntut untuk memiliki adab. Karena apa? Orang yang beradab pasti memiliki ilmu, dan orang yang berilmu belum tentu mempunyai adab. Cukup. Selanjutnya yaitu Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalil nakli yang berhubungan dengan Pancasila ketiga terdapat dalam Al-Quran surah ketiga, yaitu surah Ali Imran ayat 103. Potongan ayat tersebut yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling bersatu dan tidak bercerai-berai. Kita harus berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadi satu kesatuan yang utuh, walaupun kita berbeda dari suku bangsa, bahasa, maupun adat istiadat.
Karena ayat tersebut juga mengingatkan kita kepada nikmat Allah, yaitu di mana Allah mempersatukan hati umat muslim sehingga kita menjadi bersaudara. Baiklah, saya akan melanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut berhubungan juga dengan dalil Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wamma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di ayat tersebut terdapat potongan ayat wa umruhum syura bainahum, yang artinya dan setiap urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian integral dalam kehidupan seorang muslim. Musyawarah adalah cara untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai masalah dengan melibatkan semua pihak dan yang berkepentingan. Dalam Islam, keputusan yang diambil melalui musyawarah akan lebih adil dan bijaksana karena mempertimbangkan berbagai pandangan dan pendapat pada para peserta. Oleh karena itu, prinsip musyawarah yang ditekankan dalam sila keempat Pancasila ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Pada Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhubung dengan dalil naqli surah An-Nisa surah keempat ayat 135 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 135 yang menyerukan kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri dan keluarga. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 juga memerintahkan untuk berlaku adil dan tidak berbuat kezaliman, serta Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang mendorong untuk memberi bantuan kepada kerabat, orang miskin, dan orang-orang berhijrah di jalan Allah.